رمضان 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bersama Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah DIY kita bersama-sama mengkaji kembali sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para sahabatnya, beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada pembahasan mengenai tunggangan-tunggangan Nabi dan senjata-senjata yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya seperti kita ketahui bahwa pada saat itu di mana Rasulullah SAW mempertahankan diri, di mana Rasulullah SAW juga tidak jarang berhadapan-hadapan dengan musuh, tentunya Rasulullah SAW memiliki senjata-senjata yang selalu ada di sisi beliau, selalu ada pada beliau. Rasulullah SAW juga memiliki kendaraan-kendaraan di mana dengan kendaraan tersebut Rasulullah berpergian baik jarak dekat ataupun jarak jauh, yang tentunya kendaraan-kendaraan itu dimiliki oleh Rasulullah SAW baik ketika beliau masih di kota Mekah atau ketika beliau sudah di kota Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas mengenai senjata-senjatanya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau memiliki pedang. Karena tentunya pedang pada saat itu merupakan satu senjata yang selalu dibawa oleh orang-orang Arab untuk menjaga diri mereka. Dan uniknya, setiap senjata baginda Nabi Muhammad SAW memiliki nama-nama yang memiliki makna yang baik. Bahkan nama-nama itu tentunya tujuannya untuk di dalamnya ada kesan doa, tentunya untuk berhadapan dengan musuh yang ada di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di antara pedang Nabi memiliki 9 pedang. Pedang yang pertama ialah ma'thurun. Itu merupakan pedang pertama baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau miliki. Rasulullah memiliki pedang untuk pertama kalinya. Nama pedang itu ialah ma'thur. Yang kedua ialah al-adbu. Salah satu di antara pedang baginda Nabi ialah al-adbu. Yang nomor 3 ialah Dzulfaqar. Ini yang sering kita dengar dengan pedang Zulfikar, yang merupakan pedang yang nanti diwarisi oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Termasuk salah satu keunikan pedang ini ialah pedang ini memiliki 2 mata pisau, dan di tengahnya ada seperti bulan sabit yang membelah antara satu pedang dengan pedang yang lain. Menyerupai seperti bulan sabit yang membelah di antara mata pedang itu, sehingga pedang itu dinamakan Dzulfaqar, atau yang familiar di lisan kita pedang Zulfikar. Lalu yang nomor 4, pedang al-qal'i. Al-qal'i merupakan satu di antara pedangnya Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah SAW mendapatkannya di salah satu daerah pedalaman Arab yang bernama daerah Qal', maka namanya al-qal'i.
Lalu yang nomor 5 al-battar. Rasulullah memiliki pedang yang namanya al-battar. Al-battar itu artinya yang memotong, Yang nomor 5. Yang nomor 6 al-hadfu. Satu di antara pedangnya baginda Nabi namanya al-hadfu. Apa makna daripada al-hadfu? Al-hadfu artinya ialah kematian. Yang nomor 7, satu di antara pedangnya baginda Nabi Muhammad SAW al-mihdham. Al-mihdham. Artinya daripada al-mihdham ialah sesuatu yang memotong dan memutus. Yang nomor 8 pedangnya beliau ialah ar-rasub. Ar-rasub yang artinya ialah yang cepat di dalam pukulannya. Dan yang nomor 9 ialah al-qadhib. Al-qadhib itu sesungguhnya artinya ranting, akan tetapi yang dimaksud ialah pedangnya Nabi Muhammad SAW yang tidak terlalu besar, akan tetapi biasa digunakan untuk berjaga-jaga. Dan Rasulullah SAW memiliki diri'. Apa itu diri'? Baju perisai, baju perang. Berapa baju perang beliau? Beliau memiliki 7 baju perang. Ada yang pertama beliau beri namanya Dzatul Fudul. Yang kedua namanya Dzatul Wishah. Yang ketiga Dzatul Hawashi. Yang keempat As-Sughdiyah. Yang kelima Al-Fiddah. Baju perang namanya Fiddah. Yang keenam Al-Batra. Ini yang nomor 6 ini dinamakan Batra karena memang baju perang itu sedikit pendek. Jadi sama Nabi dinamakan Al-Batra atau yang pendek. Yang nomor 7 Al-Khirniq. Khirniq itu di dalam bahasa Arab merupakan anak kelinci. Akan tetapi ini digunakan menjadi salah satu di antara nama baju perang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki busur yang beliau gunakan untuk berperang. Dan busurnya Nabi pun memiliki nama-nama. Apakah itu? Yang pertama ialah Az-Zawra. Yang nomor 2 ialah Ar-Rauha. Yang nomor 3 ialah As-Safra. Yang nomor 4 ialah Asy-Syauhat. Yang nomor 5 ialah Al-Katum. Yang nomor 6 ialah As-Sadad. Rasulullah SAW selain memiliki busur, beliau juga memiliki tempat untuk anak panah beliau. Nama kalau bahasa Arabnya ialah Ja'bah. Ja'bah ini dipanggil atau disebut namanya kafur. Dipanggil dan disebut dengan nama kafur. Dan Rasulullah SAW juga memiliki tali pelana kuda. Tali pelana kuda yang berasal dari kulit ini, dia memiliki 3 ring atau 3 lingkaran besi. Yang satu dari tiga-tiganya ini ring yang di tali pelananya Rasulullah dari perak, berasal dari perak, 3 ring. Begitu pula baginda Nabi Muhammad SAW memiliki sabuk atau gesper, ujungnya dari perak. Kalau gesper bahasa Arabnya al-ibzim. Begitu pula baginda Nabi Muhammad SAW memiliki tameng atau memiliki perisai. Nama perisai baginda Rasul namanya Az-Zaluq. Az-Zaluq ini artinya yang bisa menghindar dari pedang, yang bisa menahan pedang. Waturus, dan ada lagi tameng atau perisai yang namanya al-futaku. Dan ada lagi perisai atau tameng yang diberikan hadiah kepada Rasul, akan tetapi di atas tameng itu terukir gambar elang atau gambar domba. Maka diletakkan tangan baginda Nabi Muhammad SAW di atas tameng yang berasal dari besi itu, hilanglah ukiran elang ataupun domba yang ada di atas tameng itu. Subhanallah. Rasulullah SAW juga memiliki tombak.
tombak beliau bernama Al-Muthwi. Al-Muthwi. Kenapa dinamakan Al-Muthwi? Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa sungguhnya Al-Muthwi ini dinamakan Al-Muthwi karena tidak pernah meleset dari tujuan. Begitu pula Rasulullah SAW memiliki 2 tombak yang lain. Jadi jumlahnya 3 tombak Rasulullah SAW. Beliau juga memiliki belati atau memiliki mata pisau. Ada yang besar namanya Al-Baydha, ada yang kecil namanya Al-Anazah. Begitu pula baginda Nabi Muhammad SAW memiliki alat-alat perang yang lain yang dikatakan As-Sabur. Beliau juga memiliki alat perang yang lain dinamakan Al-Muwasyakh. Dan inilah kehidupan di antara bagian di antara kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula di antara hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW ialah tunggangan atau kendaraan yang beliau miliki. Rasulullah SAW memiliki kuda yang bernama As-Sakbu. Apa artinya As-Sakbu? Yang berlari cepat. Begitu pula beliau memiliki kuda yang bernama Al-Murtajizu. Al-Murtajizu. Beliau juga memiliki kuda yang namanya Ad-Darbu. Ad-Darbu ini karena dinamakan Ad-Darbu karena kuatnya dan kakinya ini betul-betul tahan, betul-betul kuat. Keras kakinya ini. Asal Ad-Darbu. Ad-Darbu. Beliau juga memiliki kuda yang bernama Al-Lahif. Dikatakan Al-Lahif karena kuda ini bongsor atau gemuk, kuda ini banyak dagingnya. Beliau juga memiliki kuda yang bernama Al-Lizaz. Al-Lizaz. Beliau juga memiliki kuda yang namanya Al-Wardu. Beliau juga memiliki kuda yang namanya Sabhatun. Kita hitung As-Sakbu, lalu Al-Murtajizu, lalu ada Ad-Darbu, ada lagi Al-Lahif, ada Al-Lazaz, ada Al-Wardu, ada Sabhatun. 7. Yang 8 Rasulullah memiliki kuda lagi bernama Al-Bahru. Yang nomor 9 Rasulullah memiliki kuda yang namanya As-Sijlu. Dinamakan Al-Bahru karena mungkin seperti kecepatannya seperti ombak laut. Begitu pula dinamakan As-Sijlu. Dikatakan kalau misalkan air yang mengalir cepat namanya Sijlun. Sijlun. Yang nomor 10 baginda Nabi Muhammad SAW memiliki kuda namanya Dzul-Limmati. Ada lagi kuda nomor 11 Dzul Uqali. Yang nomor 12 Rasulullah memiliki kuda yang namanya As-Sirhanu. Rasulullah memiliki kuda yang nomor 14 At-Tirfu. Yang nomor 15 Rasulullah memiliki kuda Al-Murtajilu. Yang nomor 16 Al-Mirwahu. Al-Mirwah ini artinya kipas angin, dinamakan itu karena kencangnya kuda ini kalau berlari. Yang berikutnya Rasulullah memiliki kuda Al-Mulawihu, lalu Al-Mandubu, lalu An-Najibu, lalu Al-Ya'bubu, ada Al-Ya'subu. Ini di antara kuda-kudanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya jangan berpikir kalau itu kuda ini terkumpul di satu waktu, karena itu juga berjalan dengan sesuai kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mungkin ada seekor kuda, besoknya mungkin ada, besoknya mungkin tidak, atau mungkin kudanya mati dan lain-lain sebagainya. Tentunya di dalam pembahasan yang lebih panjang dan lebih merata kalau misalkan kita membahas mengenai kepemilikan baginda Nabi Muhammad SAW terhadap kuda-kuda beliau. Termasuk salah satu di antara jenis tunggangan baginda Nabi ialah al-bighal. Bighal itu ialah di bawah kuda, di atas keledai. Bighal beliau, atau mungkin bisa kita katakan
hewan antara kuda dan keledai. Jenis kuda yang lebih kecil dari kuda, cuman lebih besar daripada keledai. Namanya ialah duldul. Cuman kalau orang-orang banyak mengartikan itu langsung keledai, tidak apa-apa. Yang namanya duldul. Duldul ini berwarna sedikit abu-abu. Ada lagi yang bighal beliau yang namanya fiddah. Ada lagi bighal yang Rasulullah miliki yang diberikan oleh penguasa Yordania pada saat itu, namanya tidak diberi nama ini di sini, cuman Rasulullah miliki. Ada lagi yang dari peperangan Dumatil Jandal. Dan ada lagi yang dihadiahi oleh Raja Najasyi. 5 bighal baginda Nabi Muhammad SAW. Kendaraan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Rasulullah SAW memiliki himar. Apa himar? Keledai. Keledai itu ialah kuda, satu di antara jenis kuda yang paling kecil. Akan tetapi ada yang unik di antara keledainya baginda Rasulullah SAW ini. Apa itu? Nama-namanya ialah Ufairun. Yang nomor 2 Ya'furun. Adapun yang satunya lagi sama Nabi Muhammad SAW diberikan kepada sahabat Sa'ad bin Ubadah himaron farokibahu. Diberikan oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah keledai untuk Nabi Muhammad SAW, lalu Rasulullah naiki keledai yang ketiga. Ada satu cerita di dalam khimar atau keledai Nabi yang namanya Ya'fur, ialah setelah baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka Ya'fur ini dibiarkan oleh para sahabat untuk berjalan-jalan kemanapun yang dia inginkan, tanpa diikat, tanpa ada yang menghalangi. Dan Ya'fur ini seperti seseorang yang sedang ditinggal oleh kekasihnya. Bahkan dikatakan Ya'fur ini patah hati ketika meninggal oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berjalan dia seperti tidak punya pedoman, seperti tidak punya pegangan hidup. Apa yang terjadi? Sampai pada suatu saat Ya'fur ini berkeliling, mengelilingi sumur. Sesekali menengok ke dalam sumur, berkeliling lagi, dan akhirnya menceburkan dirinya ke dalam sumur. Para sahabat mengatakan dia tidak kuat untuk bisa hidup tanpa adanya baginda Nabi Muhammad SAW di sisinya. Subhanallah. Salah satu di antara kakek guru kami yang bernama Al-Habib Ibrahim bin Aqil mengatakan di dalam lelucon atau di dalam guyonan beliau, tentunya di dalam syariat perkeledaian tidak diharamkan bunuh diri, maka Ya'fur ini masuk ke dalam sumur bunuh diri bukan kesalahan, bukan dosa. Karena memang dalam syariat keledai tidak diharamkan bunuh diri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga memiliki tunggangan-tunggangan selain kuda, selain bighal, selain himar, keledai. Rasulullah memiliki tunggangan unta. Jangan salah, unta itu kalau sudah berlari sangat cepat dan dia termasuk hewan yang bisa tahan haus selama berhari-hari. Unta-unta Nabi Muhammad SAW diantaranya ialah Al-Qaswa. Al-Qaswa ialah unta yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah. Lalu ada Al-Adba. Lalu ada Al-Jad'a. Rasulullah SAW juga memiliki satu ekor unta yang beliau ambil ketika perang Badar. Dan unta ini punya Abu Jahal. Dan di hidung unta ini ada ada jarum yang berasal dari perak. Maka unta ini digunakan baginda Nabi Muhammad SAW sampai ketika perdamaian Hudaybiyah
Rasulullah memberikannya kepada orang-orang kafir Mekah agar menambah gelisahnya hati mereka bahwa Rasulullah memiliki unta yang terkenal milik daripada Abu Jahal Amr ibn Hakam. Sallallahu alaihi wasallam juga memiliki likhatun. Apa itu likhatun? Likhatun ialah unta betina. Unta betina, dan beliau memiliki 45 unta betina yang diberikan oleh seorang sahabat pula yang bernama Sa'du ibn Ubadah. Di antara 45 yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu ada namanya atlalun, ada atrof, ada burudatun, ada barokatun, ada bughum, ada hanna, ada zamzam, ada riya, ada sa'diyah, ada suqya, ada sumara, ada asyaqra, ada ajrah, ada al-urais, ada al-ghawthah. Ada dikatakan lagi nama yang lain ghaithah. Ada yang namanya qamar, ada yang namanya marwah, ada yang namanya muhrah, ada yang namanya warsyah, ada yang namanya al-yusairah. Ini unta-unta betina yang dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW, sebagian dari jumlah 45 yang beliau miliki. Akan tetapi selain daripada unta betina yang tentunya diambil air susunya untuk diminum, Rasulullah SAW juga pernah memiliki 100 ekor kambing yang biasa dikembalakan oleh sahabiah Ummu Aiman. Juga Nabi Muhammad SAW tentunya seseorang yang sangat gemar bersedekah, gemar berbagi. Tidak sedikit di antara apa yang beliau miliki, beliau beri kepada para sahabat-sahabat, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang bisa kita bahas dari senjata-senjata yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan kendaraan-kendaraannya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat, bisa diterima dengan baik, bisa menambah khazanah keilmuan kita mengenai baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan